Selamat pagi, kami dari kelompok 5 sini akan menjelaskan mengenai progress tubes pada bagian LoFi atau low fidelity yang sini kelompoknya ada saya sendiri, Ariel Prisando, Muhammad Noval, Divo Dia, Muhammad Zulfikri, dan Kresna Febriawan. Baik, kita akan masuk ke dalam LoFi-nya. Di sini untuk fitur pertama yang akan dijelaskan itu mengenai fitur login, registrasi, reset password, sama BIB activity. Itu adalah tanggung jawab dari saya untuk mengerjakan LoFi. Baik, yang pertama itu login activity, itu seperti standarnya user masuk dalam website Astra Isuzu tersendiri. Kemudian bila sudah mempunyai akun, mungkin dari pihak customer bisa langsung login dan nanti akan dialihkan ke bagian dashboard, dan bila tidak mempunyai akun bisa terlebih dahulu registrasi. Nantinya di sini ada seperti teks untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini untuk registrasi sendiri ada beberapa field form yang perlu diisikan oleh user sendiri. Itu ada email, username, password, nomor HP, dan CAPTCHA untuk memastikan user itu adalah manusia. Nah, fitur selanjutnya itu ada reset password, atau bila pada saat user mengalami password yang lupa atau mungkin tidak dapat mengingat password, bisa masuk dalam fitur ini untuk mengganti password tersebut. Dan nanti setelah di sini ada mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk emailnya. Setelah email dikonfirmasi, maka user masuk dalam pembuatan password baru. Nah, untuk fitur yang ketiga dari saya itu ada BIB. Fitur BIB itu bengkel Isuzu berjalan, atau yang biasanya itu seperti bengkel yang menghampiri customer tersebut. Di BIB sendiri di sini nanti pelanggan akan masuk ke dalam dashboard dari customer. Nah, nanti di situ ada fitur BIB, dipencet maka akan masuk ke dalam field form di mana user harus memasukkan nama terlebih dahulu, kemudian nomor HP, alamat dari customer-nya, lalu ada keluhan, dan bila sudah mengisikan maka akan tampil seperti ini. Mungkin itu dari penjelasan LoFi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan LoFi yang sudah saya buat. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Nah, sudah. Oke, di sini fitur pertama yang saya buat adalah fitur order spare part. Di sini fitur yang diperuntukkan untuk pelanggan atau untuk customer. Dan ini untuk LoFi-nya, pertama setelah melakukan login dan memilih menu order spare part, pelanggan akan dialihkan ke page awal ya. Jadi page awal ini ada daftar daftar isi yang masih kosong untuk pencarian barang yang diinginkan. Kemudian pelanggan mengklik search untuk melakukan pencarian barang yang diinginkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan selanjutnya. Setelah pelanggan mengklik search atau mengklik cari, pelanggan akan menampilkan daftar barang yang dicarinya di tabel di sini. Nah, kemudian ketika pelanggan ingin mengorder, maka pelanggan bisa klik tombol yang order tuh di sini, order, dan nanti dialihkan ke chat ke Astra Isuzu pakai fitur chat ataupun pakai aplikasi seperti WhatsApp. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada fitur untuk melakukan lacak pengiriman. Jadi ketika pelanggan mengklik tombol yang lacak pengiriman, maka mereka akan terintegrasi dengan fitur lacak pengiriman yang akan menampilkan status pengiriman yang mereka lakukan. Jadi di sini untuk tab-nya, kemudian untuk from to atau payment, kemudian list of purchase item-nya, kemudian ya untuk tombol kembali dan lainnya bisa diklik di sini.
nantinya. Kemudian untuk fitur manajemen order spare part sendiri ini adalah fitur yang dibuat untuk pegawai atau employee dari Astra Isuzu. Cuma ini fiturnya cukup berhubungan dan cukup mirip dari fitur yang ada pada order spare part untuk apa namanya untuk pelanggan, karena di sini eh, ada fitur untuk melihat eh, stok stok barang ya, manajemen order spare part. Jadi di sini ada untuk melihat stok barang, stok spare part yang ada di tiap cabang-cabangnya ataupun di satu perusahaan. Jadi bisa mempermudah pegawai untuk melakukan manage stok dan juga ketika ditanyai stok. Kemudian di sini juga ada fitur mirip-mirip sih tadi jadinya, untuk fungsinya juga ketika di search mungkin bedanya di sini ada select location ya buat mengklik filter terkait pencarian yang ada. Kemudian untuk ini ada fitur lacak pengiriman pelanggan juga untuk melacak pengiriman pelanggan yang ada. Jadi sebelumnya kan pelanggan udah melakukan order dan mereka juga bisa melacak, sedangkan di pihak manajemen juga bisa melacak sehingga bisa memberikan data yang valid dan juga cepat untuk perusahaannya. Jadi itu sih untuk fitur dari saya, mungkin selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah share screen-nya tidak kelihatan? Sudah Bang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan fitur Lova yang sudah saya buat. Di sini saya membuat 4 fitur, di mana ada 2 fitur untuk pegawai dan 2 fitur untuk pelanggan. Nah, yang pertama ini online booking. Online booking ini adalah salah satu fitur pelanggan, yang di mana pelanggan bisa melakukan booking sambil online. Di sini pelanggan hanya langsung menavigasi ke online booking dari halaman dashboard, dan pelanggan akan mengisi data seperti nama, data layanan, data mobil, dan lain-lain. Dan setelah disubmit, informasi ini akan masuk di database online booking yang ada di website pegawai. Selanjutnya yaitu fitur chat. Ini juga merupakan salah satu fitur pelanggan. Di sini nanti terdapat sebuah ikon chat di sebelah kanan bawah, di mana pelanggan dapat mengklik dan akan muncul tampilan seperti ini, di mana pelanggan bisa melakukan chat bersama service center. Selanjutnya ada fitur menambah pekerjaan. Fitur menambah pekerjaan ini adalah salah satu fitur untuk pegawai. Ini adalah tampilan Wi-Fi-nya. Di sini pelanggan akan mengklik add dan mengisi data pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, di sini pegawai memasukkan nama pelanggan, nama pekerjaan, dikerjakan oleh siapa, tanggal mulai, jam berapa, dan statusnya. Nanti setelah ditambahkan, setelah mengklik tombol add, sistem akan kembali ke page awal. Selanjutnya ada fitur merubah status pekerjaan. Nah, di sini dia berada di page yang sama, tapi karyawan mengklik tombol edit ini. Nah, setelah diklik, maka pegawai dapat mengubah status dari pekerjaan itu, baik itu statusnya ongoing, done, atau cancel. Nah, misal nih pegawai milih ongoing. Nah, pegawai mengklik add, maka status di sini akan berubah menjadi ongoing. Saya cukup sekian fitur yang dapat saya paparkan. Saya serahkan ke teman saya. Apakah sudah terlihat? Lihat Bang. Di sini saya membuat fitur equipment, yang dimana fitur equipment ini memiliki anakan menu seperti status dan tracker, yang dimana status equipment ini berfungsi sebagai
pegawai mendata seperti apa saja equipment yang tersedia di dalam bengkel. Nah, di sini ada daftar nama dari equipment tersebut, terus ada quantity, ada berapa, statusnya ada atau tidak, dan deskripsinya seperti apa. Dan ada menu add juga untuk menambah equipment yang ingin ditambah. Selanjutnya ada fitur equipment tracker, yang dimana setelah pegawai menambahkan equipment yang tersedia, pegawai juga dapat melacak lokasi dari equipment tersebut, lagi dipakai sama mekanik lagi di mana gitu. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjutnya dijelaskan teman saya. Apakah share-nya sudah terlihat? Ya, Kres. Oke. Jadi fitur pertama milik saya itu yaitu fitur notifikasi. Nah, karena fitur notifikasi ini pertama-tama misalnya jika kita contohnya itu berada pada page dashboard. Nah, di atas pojok kanan itu akan ada icon notifikasi. Nah, jika dipencet atau diklik, yang pertama akan muncul yaitu notifikasi pop-up Lofi. Nah, dari sini itu akan diperlihatkan secara singkat notifikasi apa saja yang dimiliki. Nah, ketika Anda mencet misalnya, salah satu notifikasinya, Anda akan dipindahkan ke page notifikasi atau pemberitahuan yang akan memperlihatkan notifikasi dengan lebih rinci. Nah, pada page ini, jika misalkan Anda juga masih mengeklik salah satu notifikasinya, nah Anda itu akan dipindahkan ke page sesuai notifikasi apa yang Anda pencet. Misalnya contohnya itu order spare part. Ada notifikasi order Anda sudah diproses. Nah, jika diklik itu akan terintegrasi dan akan pindah ke page order spare part. Nah, lalu fitur kedua saya yaitu analisis kinerja activity. Pada page awal ini, untuk mengaksesnya yaitu ketika pada home, mengklik tombol analisis kinerja. Nah, pada page ini itu akan ada tabel. Nah, tabel ini itu berisi ID, nama, location, group, dan status. Nah, di atas ini nanti itu akan tersedia graf. Graf itu tuh untuk pekerjaan keseluruhan yang sudah diselesaikan maupun yang belum. Nah, ketika mengeklik pada icon status, Anda akan dipindahkan ke page selanjutnya, yaitu analisis kinerja juga. Nah, di sini itu akan lebih rinci, misalnya pekerja A. Nah, pekerja A itu mengerjakan tugas apa, pengawasnya siapa, dan seterusnya apa. Nah, di sini itu akan ada misalnya profilnya atau goals-nya itu goals dari bulannya itu sudah selesai semana. Mungkin sekian dari fitur saya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami terkait Lofi yang sudah kami bikin. Sekiranya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.